Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari akuntansi semester 4 akan mempresentasikan tentang cara menyelaraskan perilaku sumber daya manusia dan strategi perusahaan dalam PT Unilever. Kita ada 4 anggota kelompok. Yang pertama Noviana, yang kedua Nurhalizah, yang ketiga Suci Halimatus, dan yang keempat adalah Sufia Nurina. PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan yang terkenal di Indonesia. Didirikan sejak 5 Desember 1933 dengan fokus bisnis yaitu produk home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. PT Unilever ini merupakan salah satu contoh perusahaan yang dapat mengatur perilaku sumber daya manusia dan operasionalnya, serta telah berhasil menyelaraskan antara perilaku organisasi dengan strategi perusahaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di slide selanjutnya. Pengertian MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia adalah perencanaan perorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat. Pengertian perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi ada 3 arti menurut 3 tokoh, antara lain menurut Tohaha, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Menurut Tommy Judge, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Menurut Samsir Torang, perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi. Cara PT Unilever mengatur perilaku sumber daya manusia dalam operasionalnya. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengingatkan semua pihak tentang adanya nilai tenaga kerja yang merupakan manusia. Sebab, manajemen yang baik akan berpengaruh baik pada setiap sumber daya manusia itu sendiri. Dengan kesadaran tersebut, PT Unilever berhasil mengatur perilaku sumber daya manusia dalam operasionalnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari usaha dalam pelaksanaan strategi pengembangan sumber daya manusia, antara lain 1. Mengembangkan kompetensi di dalam bidang pekerjaan melalui kursus dan latihan di lapangan. 2. Meningkatkan motivasi kerja dan semangat belajar dengan mendorong karyawan agar meningkatkan kemampuan diri dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. 3. Meningkatkan wawasan aspiratif dan etikal dengan cara melalui pendidikan umum baik secara formal maupun informal. Contoh lain, 4. Menyelenggarakan training atau pelatihan bagi manajemen train dengan berbagai metode seperti lokakarya, seminar, kerja lapangan, dan coaching on the job yang terpadu. 5. Melaksanakan rekrutmen setiap tahun untuk mendapat manajemen train melalui seleksi yang ketat yang dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan calon manajer yang tepat dan terbaik untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. 6. Mengembangkan wawasan bagi para manajer dengan cross-posting, yaitu menempatkan manajer bagian lain sehingga menambah wawasan dan menguasai berbagai bidang pekerjaan. Yang terakhir, ada juga on-the-job training di luar negeri, yaitu pertukaran manajer antar negara dalam jangka pendek atau dengan penugasan experience di dalam negeri dalam jangka panjang. Tujuannya adalah
agar terjadinya proses saling tukar ide. Cara PT Unilever bisa menyelaraskan antara perilaku organisasi dengan strategi perusahaan. Strategi rekrutmen, pengembangan, dan pelatihan sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia. Pada PT Unilever, strategi tersebut sudah mulai sejak awal perekrutan karyawan baru. Calon karyawan yang ingin masuk ke dalam perusahaan ini melalui proses seleksi yang ketat. Mereka tidak hanya lulusan terbaik dari perguruan tinggi, tetapi juga memiliki skill yang mumpuni. Perusahaan juga menyediakan program latihan kerja untuk mengurangi tidak meratanya sumber daya manusia di dalam perusahaan. Setelah terpilihnya di dalam proses rekrutmen karyawan baru, calon tenaga kerja baru tersebut akan mengikuti 2 pelatihan kerja, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. Kedua kegiatan itu bertujuan untuk mengetahui tentang kemampuan dan kepribadian setiap calon karyawan. Keefektifan program tersebut dapat diketahui melalui hasil laporan yang berasal dari supervisor sebagai tanda kepuasan terhadap kemampuan karyawan menyesuaikan diri dengan budaya atau lingkungan perusahaan dan kinerjanya. Selanjutnya, pengembang sumber daya manusia berkelanjutan dibutuhkan komitmen yang kuat sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Dalam hal ini, kepedulian PT Unilever terhadap tenaga kerja sudah ditunjukkan sejak tahap rekrutmen calon karyawan baru. Kemudian dilanjutkan pada tahap produktivitas di mana setiap individu disesuaikan dengan kemampuan dan tugasnya. Lalu ke tahap pemeliharaan yang berisi upaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan kepuasan diri para karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.